Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatur Rahman dengan NIM 2030106007 dari kelas Tadris Biologi 3A. Di sini kita akan membahas tentang ekologi tumbuhan dengan tema penggolongan vegetasi dalam ekosistem daratan. Yang pertama, pengertian ekosistem daratan. Sesuai dengan namanya, ekosistem darat merupakan ekosistem yakni interaksi antara makhluk hidup dan juga dengan lingkungannya yang berada di wilayah daratan. Sehingga ekosistem darat ini merupakan kehidupan makhluk hidup dan lingkungannya yang ada di wilayah daratan. Kemudian B, ciri-ciri ekosistem daratan. Yang pertama, ekosistem yang memiliki lingkungan fisik berupa daratan. Lingkungan fisik dari ekosistem daratan memang ada di wilayah daratan, namun bukan berarti tidak ada perairan sama sekali. Yang kedua, memiliki tipe struktur vegetasi dominan dalam skala luas. Ekosistem daratan merupakan gambaran interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya secara umum. Yang ketiga, jenis tumbuhan dan juga hewan beradaptasi pada lingkungan atau wilayah daratan. Karena ekosistem darat, maka dari itulah binatang dan tumbuhan atau flora dan fauna juga beradaptasi dalam wilayah daratan. Selanjutnya C, komponen ekosistem daratan. Seperti halnya jenis ekosistem yang lainnya, ekosistem daratan juga memiliki komponen-komponen yang menyusun ekosistem itu sendiri. Komponen yang terdapat dalam ekosistem darat ini juga meliputi komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang tidak hidup atau berupa benda mati, sedangkan komponen biotik merupakan komponen makhluk hidup. D, jenis-jenis ekosistem daratan. Yang pertama, bioma pasir. Gurun merupakan padang yang mempunyai ukuran sangat luas dan mempunyai sifat tandus. Ciri-ciri yang dimiliki oleh gurun, yang pertama, mempunyai curah hujan yang sangat rendah, yakni kurang dari 25 cm per tahun. 2, keadaan tanah sangat tandus. Yang ketiga, tidak dapat menyimpan air. 4, mempunyai kecepatan evaporasi atau tingkat penguapan yang sangat tinggi. 5, memiliki kelembaban udara yang sangat rendah. Serta 6, terdapat perbedaan suhu yang sangat ekstrim pada malam dan siang hari. Yang kedua, bioma padang rumput. Sama seperti hujan tropis, padang rumput ini juga terdapat di wilayah atau daerah tropis, hingga mempunyai iklim sedang. Beberapa negara yang punya banyak padang rumput antara lain Amerika Selatan, Hongaria, Australia, Rusia bagian selatan, dan beberapa di wilayah Indonesia. Ciri-ciri padang rumput, yang pertama, terdapat di daerah yang mempunyai iklim tropis dan juga subtropis. Yang kedua, mempunyai curah hujan rata-rata sebesar 25 hingga 50. Yang ketiga, di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. 4, suhu di padang rumput umumnya terasa panas. 5, terdapat fosforitan dan juga drainase. Yang keenam, dihuni oleh beberapa hewan khas padang rumput. Yang ketiga, bioma tundra. Bioma tundra ini bisa dikatakan sebagai bioma yang paling dingin. Bioma tundra ini dipecah menjadi dua macam, yakni tundra arktik dan tundra alpin. Tundra arktik merupakan tundra yang berada di daerah kutub atau arktik, dan tundra alpin terdapat di puncak pegunungan yang tinggi. Ciri-cirinya, yang pertama, mengalami musim dingin yang sangat panjang hingga mencapai 9 bulan. 2, mendapatkan sangat sedikit radiasi sinar matahari ketika musim dingin sehingga terlihat gelap. Yang ketiga, mengalami musim panas selama 3 bulan saja. 4, tanahnya ditutupi oleh salju-salju. 5, memiliki flora yang khas. Yang keenam, mempunyai fauna yang khas juga. Yang keempat, bioma hutan hujan tropis. Sesuai dengan namanya, hutan ini berada di daerah yang memiliki iklim tropis, yakni daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Ciri-cirinya, memiliki tingkat curah hujan yang sangat tinggi. Yang kedua, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Yang ketiga, suhu lingkungan antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Yang keempat, hutan juga ditumbuhi beberapa tanaman rambat seperti rotan dan anggrek. 5, sebagai tempat naungan beberapa fauna yang hidup di sekitar kanopi pohon. 6, hal ini karena di bawah kanopi binatang-binatang tersebut bisa dengan mudah mendapatkan makanan. 5, bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur ini terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, yakni musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Ciri-cirinya, memiliki curah hujan yang merata di sepanjang tahunnya. Tumbuhan yang hidup di bioma ini pada umumnya memiliki daun yang lebar.
Yang ketiga, terdapat di daerah yang mempunyai 4 musim. Yang keempat, air yang ada di bioma ini akan membeku apabila terjadi musim dingin. Yang kelima, dihuni oleh binatang-binatang yang mengalami hibernasi ketika musim dingin. Yang keenam, beberapa hewan melakukan hibernasi ketika musim dingin dan beberapa hewan lagi membentuk jaringan lebat di bawah kulitnya. Yang ketujuh, berada di wilayah yang mempunyai iklim subtropis. Yang ke-8, radiasi sinar matahari, curah hujan, dan kelembaban meninggi ketika musim panas tiba. 6. Bioma sabana. Bioma sabana merupakan ekosistem darat yang berupa padang rumput dengan dikelilingi oleh beberapa pohon. Ciri-cirinya, yang pertama, mempunyai curah hujan antara 90-150. Yang kedua, ditumbuhi oleh beberapa jenis flora seperti tumbuhan gerbang rumput, Acacia, Eucalyptus. Dihuni oleh beberapa jenis fauna seperti gajah, macan tutul, kijang, zebra, hingga kuda, dan beberapa jenis serangga. Selanjutnya yang ketujuh, bioma taiga. Bioma taiga ini juga disebut sebagai hutan boreal. Bioma taiga ini berada di wilayah atau daerah di antara daerah pemilik iklim subtropis dengan daerah yang memiliki iklim kutub. Yang manfaat ekosistem daratan. Ekosistem merupakan istilah bagi interaksi yang dilakukan oleh makhluk hidup dengan lingkungannya. Pastilah mempunyai banyak sekali peranan. Peranan tersebut tentu saja merupakan peranan yang membawa manfaat. Dengan kata lain, bahwa ekosistem tersebut mempunyai manfaat masing-masing. Demikian halnya dengan ekosistem darat ini. Ekosistem darat juga merupakan sebuah ekosistem yang mempunyai banyak sekali manfaat. Berikut manfaatnya. Yang pertama, sebagai tempat hidup atau habitat beragam makhluk hidup. Yang kedua, mencerminkan bahwa kehidupan darat itu ada. Dan yang ketiga, sebagai sarana edukasi. Nah, sekianlah pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.